Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang manajemen risiko bisnis syariah. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada saudari Farha, yang kedua ada Angelina Rahmawati, yang ketiga ada saudari Maisa, yang keempat ada saudari Riza Azladewi. Untuk materi yang pertama sendiri akan dijelaskan oleh saya. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Angelina Rahmawati. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Farha. Untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh saudari Maisa. Untuk materi yang kelima akan dijelaskan oleh saudari Riza Azladewi. Untuk itu, mempersingkat waktu, baiklah saya akan memulai materi saya. Baiklah, pengertian risiko. Pengertian risiko berasal dari bahasa Inggris, yaitu risk, yang berarti kemungkinan rugi. Dalam bahasa Arab, istilah risiko dikenal dengan nama al-khotru atau al-khosaro. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan. Kemudian, menurut Vegan, sebagaimana yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Risiko, mengemukakan beberapa definisi risiko, sebagaimana dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu risk is the chance of loss, artinya risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian. Yang kedua yaitu risk is the possibility of loss, artinya risiko adalah kemungkinan kerugian. Yang ketiga yaitu risk is uncertainty, berarti risiko adalah ketidakpastian. Yang keempat, risk is the dispersion of actual from expected result, berarti risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Yang kelima yaitu risk is the probability of any outcome different for the one expected, artinya risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyah, NIM 076. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat, seperti kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha, dan lain-lain. Manajemen risiko berhubungan erat dengan fungsi perusahaan, seperti fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia, dan fungsi teknik pemeliharaan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen risiko di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha untuk mempunyai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha, NIM 19,211,000,006. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai risiko dan tuntunan Al-Quran, yang materinya yaitu perbedaan manajemen risiko konvensional dan manajemen risiko dalam Islam. Baik, langsung saja kepada materi.
Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko yang islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwasanya manajemen risiko konvensional lebih memakai kepada sistem bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala cara yang mungkin dilarang agama Islam. Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniyah, halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpan dari ajaran agama Islam. Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadatam fadaru fi sumbulatihi ila qalilam mimma ta'kulun. Artinya, Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Selanjutnya yaitu materi mengenai dasar hukum manajemen risiko bisnis syariah. Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko yang menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko. Untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah, maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi di kemudian harinya dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, mengarahkan, dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi, maka bersikap hati-hati dalam melakukannya. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas mengandung resiko untuk berhasil atau gagal. Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung resiko yang sangat tinggi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko Islam mengandung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang menentukan hasilnya. Baik, itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Rahmawati dengan NIM 19071100148. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko. Dalam manajemen resiko investasi dikenal pembagian resiko dalam 2 jenis, yaitu resiko sistematis dan resiko unsistematis. Resiko sistematis merupakan resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan.
Sedangkan resiko unsistematis merupakan resiko yang tidak berkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Jika dikembangkan lagi jenis-jenis resiko, menurut sifatnya resiko dapat dibedakan dalam 1. Resiko yang tidak disengaja atau resiko murni. Resiko murni adalah resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya, resiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya. Yang kedua, resiko yang disengaja atau resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti resiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka atau hedging, dan sebagainya. Yang ketiga, resiko fundamental. Resiko fundamental adalah resiko yang menyebabkan atau penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, akan tetapi banyak orang yang terkena dampak seperti banjir, angin, topan, dan sebagainya. Yang keempat, resiko khusus. Resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Yang kelima, resiko dinamis. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika di masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, seperti resiko keuangan, resiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut resiko statis, seperti resiko hari tua, resiko kematian, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizza Sila Dewi, NIM 071. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko yang sering terjadi dalam bisnis. Jenis-jenis resiko yang sering terjadi dalam bisnis yaitu yang pertama ada resiko strategi. Jenis resiko ini adalah resiko yang tidak pasti yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi pemilik usaha dalam menjalankan bisnisnya. Resiko strategi umumnya dihadapi oleh hampir semua pemilik perusahaan besar saat ini. Resiko bisnis jenis ini mereka hadapi saat sedang dalam masa pengembangan produk dan bisnis mereka. Yang kedua yaitu resiko operasional. Jenis resiko operasional ini umumnya biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Resiko ini memang mengarah kepada kegagalan yang tidak diharapkan namun bersifat teknis. Yang ketiga yaitu resiko kepatuhan. Sesuai dengan namanya, resiko ini muncul karena adanya ketidakpatuhan kita terhadap regulasi atau hukum yang diterapkan pemerintah, baik yang tertulis maupun yang tidak. Resiko kepatuhan ini mungkin tidak berdampak terlalu besar seperti resiko lainnya. Selanjutnya terdapat resiko finansial. Jenis resiko berikutnya adalah resiko finansial, di mana berkaitan dengan biaya ekstra yang menyebabkan kerugian pada pemasukan perusahaan. Resiko ini khusus terjadi pada arus masuk dan keluar dari perputaran bisnis yang kita jalankan dan menyebabkan kerugian finansial. Umumnya, masalah kredit dan hutang menjadi pemicu munculnya resiko ini. Resiko yang terakhir yaitu resiko reputasional. Jenis resiko terakhir adalah resiko reputasional. Dalam resiko ini berkaitan dengan nama baik perusahaan dan bisnis. Saat nama baik perusahaan menjadi hancur, maka otomatis bisa menyebabkan kerugian besar dan membuat para pelanggan bisnisnya menjadi tidak percaya. Dampaknya bisa menjadi besar dalam jangka waktu singkat,
seperti klien akan menolak berbisnis bersama atau pemasok yang tidak ingin menawarkan produk dan jasanya pada perusahaan. Baik, selanjutnya sumber-sumber resiko. Sumber resiko dapat diklasifikasikan menjadi resiko sosial, resiko fisik, dan resiko ekonomi. Yang pertama, resiko sosial. Sumber utama resiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan dari harapan kita. Misalnya, pencurian, vandalisme, huru-hara, pemogokan yang dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan menyebabkan bangkrutnya perusahaan. Selanjutnya, resiko fisik. Ada banyak sumber resiko fisik. Sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena kesalahan manusia. Misalnya kebakaran. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, konsleting kabel, gesekan benda maupun kecerobohan manusia itu sendiri. Selanjutnya, resiko ekonomi. Banyak resiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya inflasi, resesi, fluktual harga, dan lain-lain. Selama periode inflasi daya beli uang merosot, para pensiunan dan mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya. Bahkan saat periode ekonomi yang relatif stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami boom atau resesi. Keadaan ini menetapkan orang-orang dan pengusaha pada risiko yang sama dan risiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi. Walaupun seseorang atau badan telah mengasuransikan risikonya, bukan berarti telah berlindung sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya kerugian. Asuransi hanya menanggung sebagian dari risiko yang mungkin terjadi. Bahkan mungkin sebagian besar risiko itu harus dihadapi sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Inilah yang menyebabkan manajemen risiko menjadi satu keharusan dalam setiap usaha, baik usaha perorangan maupun suatu badan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, manajemen risiko adalah berhubungan erat dengan fungsi perusahaan, yaitu fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan personalia, dan fungsi teknik dan pemeliharaan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhannya halal dan haram, yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam. Jenis-jenis resiko menurut sifatnya itu resiko tidak sengaja, resiko yang disengaja, resiko fundamental, resiko khusus, dan resiko murni. Jenis resiko yang sering terjadi dalam bisnis yaitu resiko strategi, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko finansial, dan resiko reputasional. Sumber-sumber resiko yaitu resiko sosial, resiko fisik, dan resiko ekonomi. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.